Minta tolong Pak Agus yang mana ya? Yang rekam ya, saya sudah rekam. Ya, Pak Agus juga recording. Bapak recording juga enggak? Ya, saya coba hidupin dulu. Ya, betul Pak. Pas. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan video conference yang mana pada kesempatan ini sebagai host saya sendiri, Bapak Lalu Ahyadi SPD, itu bertempat tugas di MA Hidayatul Rahman, Lombok Utara, NTB, dan yang akan menjadi presenter kita pada kesempatan ini yaitu Ibu Hajah Endah Ekowati SPD dari SMPN 1 Sekongkang KSB NTB, dan selaku moderator kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Agus Sagita SPD SMKN 2 Seririt Buleleng Bali. Kemudian sebagai instruktur kita yaitu Bapak Sri Wahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah bagi yang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan langsung kepada Bapak moderator kita yaitu Bapak Agus Sagita SPD dari SMKN 2 Seririt Buleleng Bali. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Pak Lalu. Baik, di sini saya selaku moderator akan sama-sama kita saksikan video conference kali ini yang akan dipresentasikan oleh Endah dengan judul peningkatan konsep pengolahan data dengan media kearifan lingkungan. Adapun sebelum presentasi dimulai, saya perkenalkan dulu pemateri kita. Nama lengkap adalah Bu Hajah Endah Ekowati SPD, yang mana mengampu mata pelajaran matematika dengan masa kerja sudah cukup lama, 36 tahun, dan tugas sekarang di SMP Negeri 1 Sekongkang, yaitu biodata singkat dari Bu Endah. Nah, untuk efisiensi waktu, materi silakan langsung disampaikan oleh Bu Endah. Silakan Bu Endah. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Lalu. Saya di sini akan langsung saja menyampaikan materi saya, yaitu tentang peningkatan pembelajaran konsep pengolahan data dengan media kearifan lingkungan lokal. Adapun latar belakang dari penelitian saya waktu itu adalah siswa memiliki motivasi yang rendah dan belajar pengolahan data sehingga mereka merasakan kurang nyaman. Akibatnya banyak rumus-rumus yang harus mereka hafalkan jadi lupa semua pada saat melakukan ulangan harian di sesi pengolahan data. Hal inilah yang menyebabkan prestasi dan kreativitas siswa itu rendah. Dari masalah inilah maka saya sebagai peneliti terpacu bagaimana cara untuk melakukan inovasi pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan efektif dengan menggunakan kearifan lokal yang ada di sekitar saya dan komputer yang telah tersedia di sekolah saya. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya peningkatan prestasi siswa ini dapat meningkat pada saat kita menggunakan media kearifan lokal, yaitu lingkungan sekitar, dan menggunakan komputer yang telah tersedia di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana upaya peningkatan kreativitas siswa dengan menggunakan media kearifan lingkungan lokal ini, sekaligus penggunaan komputer pada pelajaran konsep pengolahan data.
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan siswa menggunakan komputer. Itu tujuan penelitiannya. Berikutnya manfaatnya yang jelas bagi siswa adalah meningkatkan minat belajar matematika, meningkatkan kreativitas, dan untuk guru untuk meningkatkan kreativitas guru sendiri. Adapun untuk sekolah yaitu meningkatkan prestasi sekolah secara keseluruhan. Hipotesa tindakan penelitian dalam hal ini adalah siswa dapat menerima pembelajaran dengan menyenangkan dan dapat menggunakan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, yaitu tambang. Jadi nanti kita akan melakukan study tour. Itu adapun penelitian ini sebenarnya adalah penelitian tindakan kelas, di mana di situ ada beberapa item yang harus kita pelajarin. Pak, tolong itunya ya Pak. Jadi kita sampai ke what is kreatif lokal. Jadi apa yang dimaksud kearifan lokal? Kearifan lokal. Ya, terusnya. Jadi kita ada dua tinjauan teorinya adalah kearifan lokal dan berikutnya Pak Agus. Pak Lalu. Yaitu berikutnya lagi. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal di sini adalah model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi dengan pengembangan kecakapan hidup, life skill, dengan bertumpu pada pembelajaran keterampilan dan potensi lokal di masing-masing daerah. Dalam model pendidikan ini, materi pembelajaran harus memiliki makna dan relevansi yang tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka secara nyata. Jadi istilahnya kita menggunakan pendekatan kontekstual. Di sini siswa langsung belajar dengan realitas yang ada dalam menghadapi kurikulum 2013, yaitu siswa disiapkan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Next. Adapun pengolahan data ini adalah salah satu materi statistik di mana siswa harus memiliki kemampuan kompetensi satu mengurutkan data, termasuk menentukan nilai tinggi dan nilai rendah. Yang kedua menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, batang, lingkaran. Yang ketiga menentukan rata-rata hitung, modusnya, mediannya. Yang keempat adalah menafsirkan hasil pengolahan data. Dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, disinilah peranan komputer sangat diperlukan, sehingga anak harus lincah dalam menggunakan Excel. Oke. Berikutnya, adapun metode riset kita adalah menggunakan metode penelitian chemistry, yaitu di situ ada planning, ada action, ada reflection. Pada saat itu kita menggunakan tiga siklus. Nah, ini pembahasan dari hasil penelitian saya. Dari hasil analisa dan refleksi diperoleh bahwa dari 20 orang siswa diperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 35. Jumlah siswa yang telah tuntas ternyata 7 orang dengan persentase ketuntasan kelas 35%. Dengan memperhatikan hasil pengolahan data tersebut, maka peneliti dan tim sepakat untuk meningkatkan proses pembelajaran sesuai kriteria dan disepakati bersama, sehingga terjadilah pelaksanaan siklus kedua. Pada siklus kedua, ternyata dari 20 orang siswa, nilai tertinggi 100, nilai terendah masih ada 37,5. Jumlah siswa yang tuntas di sini 10 orang, sehingga prosentasenya klasikalnya baru 50%. Sedangkan dalam upaya minat dan motivasinya, siswa memperoleh
ketuntasan 86,22 secara klasikal. Sehingga diperlukan adanya siklus ketiga. Pada siklus ketiga diperoleh implementasi bahwa dari 20 orang, nilai tertinggi 100, nilai terendahnya 60. Dan yang tuntas sejumlah 17 orang, sedangkan yang tidak tuntas 3 orang, sehingga ketuntasan kelompoknya 85%. Dari indikator keberhasilan inilah maka kita menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan minat dan motivasi belajar dalam proses penelitian ini. Sedangkan untuk penilaian motivasinya terdapat rubrik yang meningkat yaitu menjadi 96%. Demikian indikator penelitian yang telah terpenuhi. Dengan demikian maka indikator penelitian telah terpenuhi. Nah, ini hasil pengolahan data dari 20 siswa, 7 orang yang tuntas pada siklus ke-1, kemudian siklus kedua itu yang tidak tuntas 10, yang tuntas 10. Sedangkan pada siklus 2 hanya 3 orang yang tidak tuntas. Dari kesimpulan, akhirnya kita dapat simpulkan bahwa terjadi peningkatan motivasi minat belajar siswa tersebut dalam siklus itu. Dari 35% menjadi 50%, terjadi kenaikan 15%. Kemudian dari 50% menjadi 85%. Sedangkan secara klasikal mereka meningkat karena menjadi 85%. Sarannya adalah semoga siswa dapat enjoy dalam melakukan proses pembelajaran ini. Untuk guru diharapkan guru matematika yang lain bisa menerapkan apa yang sudah saya lakukan. Untuk sekolah diharapkan sekolah memberi support sehingga dapat merangsang atau menginspirasi guru-guru lain untuk melakukan penilaian tindakan kelas. Untuk instansi lain diharapkan pihak-pihak yang terkait menjalin kemitraan dan sekaligus mengembangkan jalinan kolaborasi. Nah, disinilah prosesnya. Jadi siswa kita ajak ke power plant. Power plant itu adalah bagian dari pembangkit listrik yang ada di PT Newmont saat itu, yaitu mereka kita ajak ke sana untuk mengamati proses statistik dari listrik yang mereka gunakan dari hari ke hari. Jadi kearifan lokal yang digunakan merupakan sebagian pusat pembelajaran pengolahan data. Power plant di sini merupakan pusat tenaga listrik tenaga uap yang dihasilkan dari batu bara yang diproduksi oleh PT Newmont untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah pusat proyek produksi dan perumahan di Townshend. Adapun proses pembelajaran di lapangan untuk pengumpulan data seperti kami lakukan adalah siswa kita ajak berkunjung menuju ke power plant. Di sana mereka ditemui oleh Bapak 5 orang karyawan yang mengajak kita tur. Kemudian dari situ kita memperoleh beberapa data yang diinginkan dan anak mencatatnya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Dari 20 orang itu setiap kelompoknya 5 orang. Ini adalah proses analisa pengolahan data. Jadi mereka melakukan laporan dari hasil apa yang mereka buat, yaitu untuk membuat grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran dengan menggunakan Excel. Jadi pelaksanaan di sini siswa menggunakan komputer yang telah tersedia untuk interaksi antara siswa mulai tampak dan terlihat lebih akrab. Siswa mulai bekerja mandiri dan sesekali membantu siswa lainnya.
Mereka bekerja dengan suasana tenang dan nyaman sehingga terlihat senyum lebarnya. Setelah mereka membuat laporan, mereka mempresentasikan hasil yang mereka buat dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan ke kelompok lain. Jadi di kelompok lain ini mereka mendengarkan dan memberikan tanggapan, tanya jawab. Terus begitu secara bergilir. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator untuk melakukan proses tanya jawab mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Lalu. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya, sangat menarik sekali. Di mana ini merupakan salah satu jenis PTK, Bu ya. Oke, Bapak betul. Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Bu Endah, bisa ditanyakan langsung, silakan, atau mungkin mau dituliskan di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya yang bertanya dulu Bu ya. Oh ya, silakan Bapak, silakan. Ini tempatnya di NTB Bu ya? Iya, saya di NTB Pak. Jadi di tepatnya itu sebenarnya di BNT Maluk Bapak. BNT Maluk. Di situ ada perusahaan tambang yang dulu namanya Newmont, sekarang namanya AMT karena sudah dijual dari Newmont ke AMT. Gitu Bapak. Berarti dari sisi lokasi tidak terlalu jauh dengan sekolah berarti ya? Ya, enggak. Jadi kita itu ada di dalamnya. Kalau dari PT Newmont itu sebenarnya kalau siswa-siswinya itu ada di dalamnya, tapi kalau sekolah kita SMP Negeri 1-nya di luar. Sehingga kalau mau masuk harus ada izin terlebih dahulu ke perusahaan. Begitu Bapak. Memang arah pertanyaan saya ke sana Bu. Ketika kita anggaplah katakan tadi itu ke sebuah perusahaan yang besar dan tentu harus ada perizinannya. Jadi proses perizinan itu kita lewat sekolah saja apa harus melalui dinas pendidikan terkait Bu ya? Oh, jadi kita bikin proposal, setelah itu kita berikan namanya itu ada tempat Kondep ya. Jadi kita berikan ke Kondep. Nah, kalau Kondep mengizinkan baru terlaksana Bapak. Begitu. Ya. Nah, kalau yang ini itu sebenarnya bukan di SMP Negeri Sekongkang ini yang melakukan penelitian ini. Yang melakukan penelitian ini adalah siswa-siswa SMP Buin Batu waktu itu. Jadi saya dulu kerja di situ, kemudian tahun 2017 saya resign karena pengurangan pegawai, sehingga saya pindah ke SMP Negeri 1 Sekongkang. Gitu, Bapak. Oh, berarti di tempat kerja Ibu yang terdahulu Bu ya? Ya, jadi kalau yang ini nggak perlu izin karena memang murid yang ada di dalam situ. Tapi kalau misalnya kita dari luar mau masuk ke situ, kita harus gunakan izin gitu, Bapak. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan ya, lain dari Pak Lalu mungkin? Iya, ini ada satu pertanyaan. Oke, Bu Endah, terima kasih. Mungkin dari proses mungkin dari awal. Ini prosesnya karena kebiasaan mungkin karena kemarin pernah sih saya coba. Karena kan saya sendiri kan guru olahraga nih Bu, guru penjas.
Ya, tentang ada materi yang berkaitan dengan makanan dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang ada di sekitar sekeliling kita. Jadi di situ untuk melakukan sebuah penelitian seperti yang seperti yang disampaikan Ibu tadi, mungkin proses awalnya seperti apa yang kita lakukan ke siswa? Apakah ada proses-proses yang dilakukan sebelum turun itu, Bu? Gitu, gimana? Ya, oke. Jadi biasanya kita melakukan PTK itu karena kita sudah melakukan istilahnya prasiklus, Pak. Prasiklus itu adalah keadaan sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita melakukan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Jadi di situ ada istilahnya kenapa sih kita kok ada melakukan penelitian? Jadi masalahnya itu apa? Nah, dari masalah itu berarti ada prasiklusnya itu. Jadi sebelum ke situ itu pasti ada masalah. Nah, kalau dengan adanya masalah itulah maka kita melakukan penelitian ini. Jadi masalahnya saat itu adalah kita berikan pembelajaran secara konvensional. Jadi kita ajarkan dengan cara ceramah, kemudian mengenalkan rumus-rumus. Ternyata hasilnya pada saat pretest dan posttest itu masih di bawah rata-rata. Itu pertama, Pak. Kemudian dari situlah maka kita merancang suatu kegiatan yang menyenangkan mereka dengan menggunakan study tour. Nah, kalau misalnya seperti yang Bapak uraikan itu berarti masalahnya anak harus tahu dulu makanan-makanan apa yang sehat untuk kesehatan sehingga badan kita selalu sehat gitu. Nah, mungkin dari situ baru kita adakan penelitian ini masuk makanan sehat atau bukan, begitu Pak. Nah, gitu. Oke. Jadi ini Bu, sebenarnya kita instruksikan silakan kepada semua siswa ini secara berkelompok untuk mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk obat-obatan misalnya. Jadi itu yang diidentifikasi, Bu, ya. Sebenarnya kan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk bisa digunakan untuk obat-obatan. Itu yang diidentifikasi itu seperti itu, Bu, ya. Iya, betul Pak. Jadi harus ada apa yang tujuan core-nya itu apa, tujuannya itu apa itu. Jadi dari situ maka kita bisa merintahkan ke siswa sehingga apa yang kita instruksikan itu biar sesuai dengan tujuan kita. Begitu, Bapak. Terima kasih. Jadi yang itu juga bisa kita lihat di situ prosesnya itu di situ kita bisa lihat bahwa keaktifan siswa, terus kemudian komunikasi itu bisa kita jadikan acuan bahwa ada proses. Jadi karena kan di sini sebenarnya selain kognitif yang kita nilai, juga kita nilai skillnya, Pak, keterampilan, sikapnya. Keterampilan sikap. Sikapnya juga skillnya dia dalam sebagai leader bagaimana, sebagai peserta atau anak buah bagaimana, kemudian karakter mereka dia dominan atau tidak bisa menerima pendapat orang. Begitu Bapak. Oke. Terima kasih, Bu. Ada sudah. Ya, sama-sama Bapak. Ibu. Selamat bergabung kepada Pak Wawan dan Ana Diana. Silakan. Ini membahas tentang PTK. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin langsung diajukan di atau di kolom chat. Mungkin dari Pak Dadan ada pertanyaan, silakan Pak. Bu Endah? Iya Bapak. Berarti menyambung dari pertanyaannya Pak Lalu tadi, kalau prasiklus itu bisa kita samakan dengan latar belakang berarti Bu, ya?
Justru kalau prasikles itu harus di depan, Bapak. Jadi sebelum kita melakukan siklus itu kita punya dasar dulu gitu. Jadi dasarnya apa kamu melakukan penelitian itu? Nah, gitu. Berarti memang sebagai latar belakangnya, Bu ya. Iya, betul. Jadi latar belakangnya apa? Kemudian apa yang diinginkan? Suaranya kok suara masuk apa itu kok? Ada yang double kan. Iya. Oke. Gimana Bapak? Apa masih ada pertanyaan? Kayaknya Bapak, Pak lalu pertanyaan. Ya, ini berkaitan dengan proses, Bu ya. Berkaitan dengan proses tadi, proses penelitian kita itu di situ apakah semua siswa kelas itu bisa terlibat di situ atau lebih kita prosesnya buat per kelompok untuk lebih bisa mengkoordinir, apakah kita harus buat per kelompok atau gimana dalam proses yang lebih jadi baiknya? dalam proses ini ya sebaiknya kita bagi menjadi kelompok-kelompok, Pak. Kalau murid kita kan 20 itu, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok itu 5 orang. Nah, dalam satu kelompok mereka pilih ketuanya siapa, kemudian yang bagian notulen siapa pada saat itu, sehingga mereka saling bertanya. Jadi apa yang mau ditanyakan mereka juga diskusikan, sehingga apa yang mau ditampilkan nanti sebagai laporan juga mereka diskusikan. Pada saat presentasi pun mereka tampil bersama, jadi 5 orang itu berada di depan menjelaskan apa yang sudah mereka buat sebagai proses karakternya, yaitu penilaian karakternya, tanggung jawabnya mereka. Begitu, Bapak. Di situ juga bisa kita lihat dari motivasi belajarnya, Bu. Mungkin peningkatan motivasi belajar bisa saja, Bu ya, seperti itu. Iya, betul. Jadi memang kita melihat motivasi belajar siswa di sini ada proses kenaikan dari mereka mendengarkan saja. Jadi di sini mereka juga dilatih untuk berbicara, mengungkapkan pendapat dari mereka begitu. Jadi banyak sekali yang bisa diambil maknanya bagi siswa, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menyelam sambil minum air gitu. Gitu, Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya jawab berkenan. Iya, karena biasanya kan saya kan biasa di lapangan ini, Bu ya, biasa di lapangan. Iya, betul. Olahraga. Kemudian kalau kita kasih materi di kelas itu cenderung ini ndak bisa karena kebiasaan olahraga itu kan di luar lapangan. Iya, Akhirnya ketika ada materi dengan makanan-makanan sehat itu kan kita di dalam kelas cenderung mereka itu susah diatur, kemudian kenapa tidak di lapangan itu anunya. Iya, betul. Mereka. Jadi pola seperti ini itu bisa kita jadikan prasiklus, Bro ya. Nah. Iya, betul. Bisa. Itu jadi masalahnya dari situ. Jadi masalahnya kenapa kalau belajar di dalam kelas kok kurang menyenangkan, sedangkan di luar menyenangkan, nggak bisa begitu. Gitu, Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada pertanyaan, kami persilakan lagi mengajukan pertanyaannya. Ini pembahasan kita tentang penyusunan PTK menggunakan pendekatan kearifan lokal. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, Bu Endah, mungkin kita bisa akhiri, Bu Endah ya. Iya, Bapak.
Ini suaranya siapa ya Pak? Yang ngaji. Iya yang Oh, Bu Ana mungkin Bu Ana. Bu Ana bisa dimatikan ya mic-nya. Bu Ana. Mungkin Pak Lalu bisa kontrol, Pak. Gimana Pak Agus? Kita akhiri atau gimana? Oke. Ya, silakan Bapak diakhiri aja. Yeah. Demikian Bapak Ibu hebat presentasi dari Haja Endah Ekwati tentang bagaimana peningkatan pembelajaran konsep pengolahan data dengan media kearifan lokal. Jadi satu poin penting di sini yang dapat saya sampaikan adalah ternyata kita mengajar itu tidak hanya harus terpaku kepada metode-metode ataupun pendekatan yang baku pada buku ya. Ternyata kearifan lokal pun bisa kita adopsi untuk menjadi salah satu fasilitas kita di dalam mengajar anak didik kita. Jadi seperti contoh tadi, dengan adanya perusahaan tambang batu bara yang bekerja sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, jadi siswa kita bisa ajak study tour ke sana untuk memotivasi siswa bagaimana cara cari, mengumpulkan dan mengolah data. Oke, mungkin sekian narasi atau presentasi dari Bu Endah yang dipandu oleh saya sebagai moderator. Untuk kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada Pak Lalu sebagai host. Silakan Pak Lalu. Pak Lalu, apakah masih? Halo Pak Lalu. Mudah-mudahan udah kedengaran Bu? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kedengaran. Iya. Silakan ditutup Pak. Ya mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan sama Ibu Haja Endah Ekwati SPD tadi semoga bermanfaat ya buat saya sendiri dan kita bersama. Semoga ada sedikit pencerahan untuk kita berproses sebagai guru sekaligus sebagai peneliti. Jadi terima kasih dan alhamdulillah kita akhiri video Vicon kita pada kesempatan ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sudah sukses Pak ya. Terima kasih. Ya. Ya berarti sudah bisa Sama-sama.